Selamat datang Sobat Fintech. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Tentunya nggak kalah menarik dengan episode-episode sebelumnya. Kali ini kita mengusung tema Fintech dan Gen Z. Dan hari ini kita sudah kedatangan di sini Bapak Pak Handika Surbakti. Selamat datang Pak di Fakultas Ekonomi. Oke Pak, kebetulan kita hari ini bakal bahas Gen Z dan fintech. Mungkin sebelum itu, kalau aku udah cari tahu nih, Pak Handika belakangan ini lagi aktif di AFSI ya Pak, Asiatic Fintech Syariah. Mungkin Bapak boleh ceritain dulu, belakangan ini Bapak lagi kesibukan apa nih? Oke. Terima kasih Faris dan teman-teman sekalian. Saya Dika, saat ini sebagai Direktur Program dan Kemitraan di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Saya bertanggung jawab untuk mendesain, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, terutama program-program yang punya relevansi terhadap anak muda, mobil khusus di bidang literasi dan edukasi. Gitu ya. Jadi saya dapat amanah untuk mengembangkan ekosistem, membangun ekosistem fintech syariah, dan juga meningkatkan awareness dan juga adopsi fintech syariah di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Wah, luar biasa. Hari ini kita pas banget. Tadi Pak Handika udah sedikit cerita background-nya. Mungkin kita sebelum jauh menilik ke Gen Z dan fintech ya Pak. Pak Dika boleh jelasin nggak sih sedikit tentang fintech itu bagaimana atau apa itu fintech sendiri gitu? Perkembangan gimana sih dari zaman dulu sampai sekarang gitu boleh? Oh ya, jadi kalau fintech ini sebenarnya sederhana ya. Kalau kita lihat secara bahasa gitu ya, secara etimologi ya finance and technology gitu ya. Jadi kalau secara bahasa seluruh layanan keuangan yang ada aspek digital atau teknologinya itu bisa dibilang fintech. Itu secara secara bahasa gitu ya. Tapi kalau kita secara definisi yang komprehensif atau secara operasional, fintech ini adalah layanan keuangan berbasis teknologi yang menghasilkan inovasi gitu. Jadi ada kebaruan di layanannya, ada model bisnis baru, ada proses baru, ada produk baru dan seterusnya. Jadi kalau kita bilang fintech itu beyond digitalization gitu. Jadi nggak cuma digitalisasi nih, tetapi ada inovasi produknya, model bisnisnya, prosesnya yang baru di situ gitu. Jadi kalau misal kayak mobile banking itu bisa dibilang fintech nggak? Ya secara bahasa ya karena ada teknologi di situ. Tapi apakah dia benar-benar ada model bisnis baru yang muncul dari mobile banking ini gitu ya? Nah, itu yang membedakan mobile banking biasa misalnya dengan bank digital. Apa kebaruan yang dimiliki gitu ya. Begitu juga dengan fintech-fintech dan seterusnya. Jadi kata kuncinya layanan keuangan berbasis digital yang memiliki inovasi, baik itu dari sisi produk, proses ataupun proses gitu. Oke, kalau boleh diceritain Pak, bedanya gimana sih waktu zaman dulu soal layanan keuangan dengan saat ini? Mungkin kan kalau saat ini kan lagi berkembang banget soal fintech itu. Dulu mungkin waktu aku kecil gitu ya, masih kurang tahu soal fintech, apalagi ya masih aku sekolah zaman SD gitu. Apa sih fintech gitu ya? Mungkin kalau boleh ceritain apa sih Pak bedanya zaman dulu sama zaman sekarang buat layanan keuangan itu sendiri? Kita bisa refleksi aja sih kegiatan kita hari ini gitu ya. Kita mulai bangun pagi, kita mulai ini hari Jumat, kita mulai sedekah subuh, kita bisa sedekah subuh online lewat fintech. Oke, kita mulai bayar zakat, bayar infak, itu sedekah subuh fintech. Kita bangun pagi karena mahasiswi nggak masak, terus order makanan pakai aplikasi ride hailing, bayarnya pakai dompet digital fintech. OTW ke kampus, pesan lagi ride hailing, bayarnya pakai dompet digitalnya lagi, fintech lagi, gitu ya. Terus sholat Jumat pas ada keliling kotak infak, nggak bawa uang cash, di situ ada barcode kris, fintech lagi. Besok bayar UKT dan semuanya itu udah dalam proses hidup. Bisa saya bilang dari kita bangun pagi sampai kita tidur kembali itu udah bisa kita engage dengan fintech ini gitu. Sebesar itu perkembangannya. Ini dalam konteks kehidupan sehari-hari kan. Namun perkembangannya kalau fintech ini nggak cuma masalah transaction yang kayak tadi ya, tetapi juga fintech ini membantu misalnya memperluas akses pembiayaan, akses permodalan, dan seterusnya. Di sisi lain, inovasi-inovasi fintech ini juga bisa meningkatkan efisiensi lembaga keuangan yang ada dulu. Let's say ada bank. Dulu kita kalau buka rekening bank, kita harus datang ke kantor cabang, ambil nomor antrian, ngantri, ngisi formulir, wawancara, baru selesai tuh gitu ya. Sekarang dengan adanya inovasi namanya electronic know your customer, adanya inovasi inovatif credit scoring, itu mau digital signature, tanda tangan digital, memungkinkan kita on board buka akun rekening bank dalam hitungan menit gitu ya. Nah, jadi
dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang manusia pun kita udah banyak engage dengan fintech ini. Di sisi lain mungkin kalau kita lebih aspek yang lebih luas, itu juga kayak aspek untuk dapatin modal gitu ya, mendapatkan pembiayaan dan seterusnya juga sudah ada di fintech ini. Intinya seluruh layanan keuangan rasanya sekarang sudah ada digitalnya gitu, sudah ada fintechnya gitu ya. Nah jadi sesederhana itu. Contoh misal dulu beli supuk ya, beli obligasi, itu kalau kita beli itu ribetnya minta ampun gitu ya. Sekarang dengan fintech kita tinggal buat akun di Wealthtech platform, kita bisa langsung beli gitu ya. Ketika ada penawaran itu dari pemerintah dan seterusnya gitu. Jadi bagi yang saya lihat ke perkembangan fintech itu udah ke seluruh lini aktivitas kita dan terutama di layanan keuangan dan mempermudah aktivitas kita tersebut, meningkatkan efisiensinya. Ya, cocok lah dengan teman-teman yang Gen Z yang mager ya. Jadi semuanya disupport oleh fintech gitu. Emang jadi nggak nyadar aja gitu. Kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu ternyata sebenarnya kalau kita berkegiatan ya Pak, itu tuh full fintech gitu. Yang itu mungkin dulu kita, kalau misalnya saya beli cilok, dulu mungkin belum ada namanya istilah kris gitu ya. Dulu masih pakai cash. Cuman sekarang saya mau beli cilok, saya mau naik ojek online mungkin ya, itu sekarang udah pakai kris, pakai dompet digital gitu. Emang saya rasain dampaknya itu memang luar biasa. Oke, kalau tadi Pak Andika sempat cerita soal APSI, Asosiasi Fintech Syariah. Kalau dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia sendiri tuh, kalau buat sampai perkembangan saat ini di soal fintech di Indonesia khususnya, itu udah sampai mana sih concernnya sebelum kita jauh ke Gen Z nih gitu. Fintech ini secara kelembagaan hadirnya itu diakui negara tahun 2016. Kala itu hadir POJK tentang fintech lending atau P2P financing ya. Dan artinya kita udah hampir 1 dekade gitu ya. Dan saya yang dulu saya di APSI ini adalah tahun keempat saya di APSI. Ketika saya masuk APSI dan sampai sekarang saya lihat bagaimana kita stakeholder di fintech ini saling belajar. Industrinya belajar bagaimana meningkatkan model bisnis dan juga governance dan seterusnya. Asosiasinya juga belajar untuk meningkatkan peran mereka sebagai bridging, sebagai jembatan antara stakeholder dengan pelaku dan regulator. Regulatornya juga belajar gitu ya. Jadi kalau sekarang kita lihat perkembangannya makin masif, karena itu nggak bisa terbantahkan. Kalau teman-teman lihat ada riset dari Google dan Bain dan Temasek itu menunjukkan memang Indonesia itu dalam konteks keuangan digital ya, itu memang masih punya proyeksi pertumbuhan yang sangat masif gitu. Dan model bisnisnya makin beragam. Nah mungkin yang paling baru ya kita tahu nih ada aset kripto, ada tokenisasi gitu ya, dan seterusnya. Yang tak kalah menarik, ada enablers teknologi baru lainnya yang memungkinkan ini makin masif gitu ya. Ya adopsi blockchain di keuangan pada umumnya, adopsi AI, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini makin masif. Namun memang kita lihat, kita masih punya banyak tugas terutama di literasi. Nah, secara industri, karena ini udah hampir 10 tahunnya, kita lihat yang nggak kuat-kuat ya mulai mundur gitu. Yang akhirnya yang benar-benar punya komitmen, kelihatan governance-nya yang oke, itulah yang bertahan gitu ya. Sedangkan yang memang kurang, akhirnya perlahan mundur gitu ya. Nah, adopsinya udah lumayan tinggi, tapi literasinya kita masih jadi tugas gitu. Itu yang saya lihat pengamatan saya dalam 10 tahun terakhir ya, perkembangan fintech dan fintech syariah di Indonesia. Berarti emang dari APSI sendiri ini fokusnya selain ke literasi juga antara pelaku industri sebagai penengah ya Pak, ke regulator juga. Karena juga tadi kalau misalkan saya nyambungin dari Bapak boleh kasih yang data Temasek itu, kalau saya dapat nih gitu, ternyata kalau di Indonesia sendiri tuh kalau tahun 2024 kemarin, Gen Z itu 50% itu menggunakan fintech nih layanan gitu Pak. Cuman ternyata itu nggak dibarengi dengan mereka tuh tahu risikonya gitu. Jadi kurang lebih sekitar 32% gitu Pak. Kalau dari Pak Handika sendiri tuh ngeliatnya kayak gimana sih atau risikonya atau peluangnya? Karena tadi kalau misalkan kita lihat peluangnya mungkin kita tuh masih punya peluang yang lebih masif gitu ya, lebih banyak lagi buat si fintech. Cuman setelah aku cari tahu tuh kayak gitu gitu. Risiko tuh kayak gimana sih? Mungkin itu yang jadi tugas kita bersama ya. Misal survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun lalu, yang tahun ini dirilis hari ini nanti, hari ini kalau nggak salah sore ya. Pas banget hari ini, jadi dirilis oleh OJK dan BPS gitu ya. Kalau dari SNLIK yang tahun lalu, literasi keuangan aja ya secara umum, mahasiswa itu sekitar 70-an, 76% lebih gitu ya. Sedangkan literasinya itu hanya 50-an. Ada gaps antara literasi dan inklusi bagi mahasiswa dan pelajar itu sekitar 12%.
Artinya ada sekitar 12% mahasiswa atau anak muda, pelajar yang menggunakan layanan keuangan, termasuk tentunya keuangan digital atau fintech, yang nggak ngerti-ngerti sebenarnya tentang risikonya gitu ya. Jadi kemudahan ini semuanya itu dibarengi dengan berbagai macam risiko kalau kita menggunakannya dengan tidak bijak. Itulah kata kuncinya. Teman-teman yang di manajemen tahu lah, risiko nggak bisa kita hilangkan, tapi kita bisa mitigasi gitu ya. Nah, jadi kalau resikonya itu apakah ada? Ada aja. Terutama yang berbasis pinjaman ya, kalau kita lihat bahasa konvensionalnya ya, pinjol atau pindar sekarang kita di rebranding, ataupun juga pay letter dan seterusnya, itu kan memudahkan ya. Tetapi banyak karena literasi rendah, banyak nggak aware gitu, apa risiko daripada ini. Tentunya lagi-lagi resiko itu muncul kalau nggak bijak. Misal pakai pay letter, nggak sengaja tuh klik pay letter ketika check out, cuman 50.000, 100.000, tapi telat-telat bayar. Mungkin uangnya kan itu kan utang kecil, paling nggak apa-apa gitu ya. Padahal itu bisa terkoneksi dengan layanan keuangan dan terkoneksi dengan slip, yang akhirnya itu bisa merusak reputasi daripada reputasi kredit atau reputasi perdata daripada si mahasiswa tersebut gitu ya. Nah, jadi resiko yang paling bahaya itu adalah resiko ketidaktahuan yang akhirnya bisa mengakibatkan berbagai macam resiko tambahannya gitu ya. Makanya kita genjotnya itu adalah di literasinya. Kalau mereka aware, mereka nggak akan pakai kalau mereka nggak butuh yang semacam itu. Kalaupun mereka butuh, kalau mereka aware, mereka terliterasi, mereka akan menggunakannya dengan bijak. Gitu. Jadi kata kuncinya di situ sih. Knowledge, terus akhirnya wisdom gitu ya. Nah, gitu. Jadi bijak menggunakan. Gitu. Berarti kita bukan istilahnya ngebalik gitu. Soalnya selama ini mungkin persepsi orang download dulu deh gitu. Atau lagi scroll sosial media, wah apa nih kok peminjamannya menarik, download dulu deh gitu ya. Malah ternyata itu tuh mengantarkan kita tuh ke jurang yang luar biasa gitu ya. Track record kita kredit bisa. Kalau kita nggak bijak, otomatis kayak gitu. Apalagi kalau makainya yang ilegal ya, itu lebih bahaya lagi gitu. Gitu sih. Jadi kalaupun terpaksa pakai gitu dalam tanda kutip, ya pakailah dengan bijak gitu. Nah. Oke, menarik. Tadi juga Bapak sempat soal mention crypto, blockchain, terus ada pinjol. Kalau dari Bapak sendiri ngeliat tren saat ini gitu ya, khususnya di Gen Z nih, kebetulan emang generasi saya gitu. Trennya menurut Bapak di kacamata AFSI maupun dari kacamata Bapak sendiri itu gimana sih? Apakah saat ini misalnya anak-anak mungkin sekarang kan ngeliat kripto, wah cuan, ya. Pinjol, oh gampang ya dapat duit. Itu ngeliat trennya seperti apa sih? Apa itu suatu hal yang baik atau ada buruknya juga? Kita bicara data tadi ya, karena memang banyak pelajar dan mahasiswa itu yang nggak terliterasi. Ada gaps, ada istilahnya itu ada disembeddedness gitu. Jadi teknologi itu masif tumbuhnya gitu ya. Jadi teknologi itu berkembang 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya gitu ya. Sedangkan kualitas mahasiswanya, pengetahuan mahasiswanya itu tumbuhnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Jadi ada gaps gitu ya. Dan ini yang jadi isu kita lihat termasuk di mahasiswa. Dan itulah kenapa APSI punya inisiatif banyak untuk mahasiswa. Itulah kenapa APSI mengembangkan mata kuliah fintech syariah, buat olimpiade fintech syariah, buat lomba karya tulis khusus fintech syariah, buat lomba konten fintech syariah dan seterusnya. Itu salah satunya karena kita lihat ada gaps literasi di Gen Z ini. Mereka banyak tertarik ke isu ini, apakah benar-benar tertarik atau sekedar FOMO dan seterusnya, tetapi kita merasa kita punya kewajiban untuk mengisi gaps tersebut. Kalau kita lihat, ya bagian dari kehidupan teman-teman mahasiswa atau Gen Z sekarang adalah udah seperti ini. Jadi kita nggak bisa bendung tuh. Cara bendung kita bagaimana? Meningkatkan kapasitas orangnya. Meningkatkan literasinya. Teknologi itu semasif apapun, kalau orangnya punya pengetahuan, punya kapasitas untuk memahami yang mana yang baik, yang enggak, itu enggak akan masalah gitu ya. Nah itulah tugasnya kita sebenarnya. Jadi kalau kita lihat itu tren yang bagus gitu ya. Dan itu memang yang tidak terbantahkan karena kita tech savvy, tech ready country, dan kalian hidup udah di Gen Z udah dibarengin ini, maka kita nggak bisa bendung tuh teknologinya. Inovasi nggak bisa bendung. Tapi untuk menjaganya kita tingkatkan kapasitas kemampuan si anak-anak muda ini. Nah, kita lihat itu. Tapi kita selalu mengingatkan bahwa ketika terjun ke dunia menggunakan berbagai layanan keuangan digital, knowledge first gitu ya. Jadi ngerti dulu baru pakai seyogyanya. Jadi ngerti baru adopsi gitu ya. Makanya kenapa dulu kita tuh ke kampus, kita kritik kurikulum yang tidak updated gitu ya. Mahasiswa Gen Z balik ke kosan dapat iklan fintech.
buka Instagram, buka YouTube, ketemu influencer, bahas fintech, bahas kripto, bahas blockchain dan sebagainya. Tapi di kelas nggak diajarin. Nah, itulah kenapa kita terjun ke kampus, salah satunya melalui program kita namanya AFC Academy Partner, untuk memastikan sebelum anak-anak Gen Z ini dapat influence dari influencer, dari iklan dan susah, mereka udah punya bekal basicnya di ruang kelas. Nah, kita lihat itu. Kita nggak bisa bendung, itu udah bagian dari kehidupan kalian, tapi kita bisa jaga dengan meningkatkan kapasitas pengetahuan daripada si anak muda ini gitu sih. Emang kalau misalnya aku lihat juga trennya gitu Pak. Saat ini apalagi adanya AI muncul ya, artificial intelligence, itu bisa makin mendisrupsi lagi tuh buat teknologi mungkin ya. Soalnya kalau misalnya aku lihat misalnya di luar negeri, misalnya di berbagai negara, contohnya di Amerika, itu buat layanan keuangan mereka tuh udah high level mungkin ya. Di sini kita masih di level 1, mungkin mereka udah level 5 gitu. Yang jadinya ngelihat makin kok bisa di satu sisi ya, aku ngelihat bisa ngasih dampak yang baik buat masa depan, cuman di satu sisi kalau misalnya tidak dibarengi dengan knowledge yang baik, itu juga bisa ngasih dampak yang destruktif gitu loh. Eh, aku mau balik lagi ke pertanyaan yang awal itu, kalau misalnya dari Pak Handika sendiri, soal dari AFSI-nya udah cerita, buat ininya Pak, di Indonesia sendiri sama dengan perbandingan di negara lain mungkin yang tetangga negara kita kayak Malaysia, itu soal fintech, itu sebagaimana sih Pak, perbedaannya gitu? Mungkin saya punya datanya kalau spesifik yang fintech syariah ya. Jadi ada namanya Global Islamic Fintech Report. Itu semacam rankingan kondisi ekosistem fintech syariah di dunia gitu ya. Itu nomor 1 Saudi, nomor 2 Malaysia, nomor 3 Indonesia. Oke, kita ketiga. Tapi secara numbers of fintech company, fintech perusahaan paling banyak, perusahaan fintech paling banyak itu di Indonesia dibandingin Saudi, bandingin Malaysia. Walaupun kita peringkat 3. Walaupun peringkat 3. Makanya kita sebenarnya kita udah ini ya, udah riset apa sebenarnya indikator yang dipakai gitu ya. Perusahaan fintechnya paling banyak Indonesia, penggunanya juga tentu dan seterusnya. Tapi ada beberapa indikator yang kita kalah dari Malaysia dan Saudi. Contoh, negara kayak Malaysia, Saudi, di bawah kita tuh Inggris sama UAE. UAE Inggris, mereka kan nggak ada isu tentang literasi. Mereka masyarakatnya udah ngerti keuangan, well literate. Jadi ada skor-skor itu literasinya itu rendah. Kitanya yang rendah gitu. Mereka nggak ada isu masalah literasi gitu ya. Terus support government juga ya. Modelnya juga beda. Malaysia itu banyak di fintech syariah aja ada beberapa insentif untuk pelaku fintechnya, which is kalau di Indonesia nggak ada gitu. Nah, dari kalau kita lihat secara perkembangan ekosistem, kita on the track kok. Bahkan kalau kita lihat saluran venture capital ke sektor fintech itu di Indonesia jauh lebih banyak dibanding negara-negara yang saya sebut tadi kan. Ya, kalau pendanaan dan seterusnya gitu ya. Nah, secara ekosistem kita makin masif, kita juga lebih ready secara infrastruktur teknologinya gitu ya. Tapi kalau dalam konteks fintech syariah, menurut Global Islamic Fintech Report, itu kita masih di posisi 3 dibandingkan Malaysia dan Saudi gitu ya. Tapi kalau kita lihat sih dari sisi model, oke, selain jumlah fintech, ragam model bisnis kita lebih variatif dibanding Malaysia. Bank digital di Malaysia itu, saya lupa namanya, itu baru muncul sekitar tahun lalu atau 2 tahun lalu gitu ya. Kita udah lama, kita udah berapa tahun lalu udah ada bank digital gitu ya. Model-model bisnisnya kita udah lebih banyak model-modelnya kalau dibanding dengan Malaysia gitu ya. Nah, tapi itu tadi ya, mungkin kita kalah di support government menurut saya ke pelaku, dan juga yang kedua adalah dari sisi literasi tadi ya. Tapi kita juga nggak bisa berhenti di situ sih, karena kalau ngomongin literasi dan seterusnya kan beda dong kondisi Malaysia dengan Indonesia, dengan jumlah penduduk, dengan apa namanya geografi kita yang berbeda dengan mereka, ya itulah challenge-nya, salah satunya challenge di Indonesia gitu, nggak semudah di Malaysia ataupun di negara-negara lain. Berarti emang dari AFSI sendiri itu udah coba buat mengembangkan gitu Pak ya, cuman emang belum dibandingkan dengan literasi. Emang pertama kondisi negara kita tuh luas, terus rakyatnya banyak banget gitu. Mungkin Malaysia udah nggak ada lagi nih kayaknya isu Gen Z dan fintech, itu kayaknya lebih udah terbiasa gitu ya. Emang kayak, oh itu juga kayak yang beda antara yang biasa sama belum terbiasa itu juga Pak ya? Kalau dia negaranya dari mereka yang udah punya rasio pendidikannya lebih, rasio orang yang berpendidikan tinggi dibanding masyarakat umumnya itu tinggi, itu kan mereka udah terbiasa ya menggunakan berbagai macam layanan keuangan digital gitu ya. Akhirnya
nggak ada isu masalah itu kan. Kita ngomongin fintech ini, coba cek deh di Google News atau Google Trend. Isu tentang pinjol ilegal, terjebak judol, dan seterusnya itu banyak terus. Which is itu nggak ada isu di tempat lain. Akhirnya kita pun mau gimana pun dari stakeholder termasuk asosiasi pasti punya energi yang tersedot untuk ngurusin yang itu juga kan. Jadi makin diverse. Iya, ini enggak, ini lagi ngembangin industrinya, kena dari sini gitu ya. Jadi itulah kondisinya kita gitu sih. Oke, wah. Kalau misalkan kita nyambung ke masyarakat, aku juga pengen tahu nih Pak, misalnya nih, karena aku sekarang Gen Z, mungkin Bapak sekarang generasi milenial gitu. Milenial lahir. Ada nggak sih misalkan dari yang Bapak tahu atau dari sudut kacamata Bapak gitu? Emang kan tadi kita udah bicara soal gaps antara literasi dan inklusi. Cuman kalau dari antar generasi gitu, misalkan generasi milenial ngeliat sekarang karena GZ nih, aku misalnya udah lahir tuh bareng sama misalnya handphone udah ada gitu. Jadi mungkin beda sama zaman Bapak yang dulu masih pakai TV gitu. Walaupun sekarang masih ada TV gitu ya. Gimana sih kalau misalkan dari kacamata generasi milenial ngeliat generasi Gen Z nih yang udah makin deket banget sama teknologi gitu, apalagi fintech. Dilihat dari aspek apanya Mas ya, dari kebiasaan. Kebiasaannya. Nah, sebenarnya kalau kita adopsi teknologi, kebetulan karena mungkin saya milenial akhir ya, jadi adopsi teknologi juga lumayan gitu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang Gen Z itu benar ada mengadopsi teknologi segala macam udah make gitu ya. Tetapi framework berpikirnya gitu ya, critical thinkingnya, problem solvingnya dalam menggunakan berbagai layanan ini yang jadi isu kalau saya lihat gitu. Behaviornya Gen Z itu kan salah satunya yang saya lihat kan kita karena memang hidup di era banjirnya informasi kan. Jadi semuanya kita tahu, teman-teman tuh tahu dapat informasi apapun gitu sampai banjir gitu ya. Tetapi bagaimana memilah-milihnya itu yang jadi isu kan. Itu yang jadi saya lihat jadi kendala bagi teman-temannya. Saking banyaknya nih, datang iklan pindar, iklan pinjol datang yang ilegal, ada lagi yang kripto, ada yang tokenisasi, ada meme coin, ada NFT dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau saya lihat kalau dari sisi kebiasaan kita udah cerita tadi ya, Gen Z udah otomatis mengadopsi ini dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, kita tinggal kalau saya lihat lagi-lagi isunya cuman masalah bagaimana teman-teman Gen Z ini bisa memanfaatkan kemudahan-kemudahan dengan bijak, itu aja sih. Nah, sama dibarengi dengan pola pikir yang tepat dan pas gitu ya ketika mengadopsi ini gitu. Jadi kalau misal tuh ada Gen Z pakai pinjol ilegal gitu, itu kan karena nggak ada critical thinkingnya. Padahal ngecek legalitas fintech itu butuh cuma 30 detik gitu. Tinggal cek website OJK, bahkan sekarang paling mudah, save aja nomor call center-nya OJK, ada nomor WhatsApp call center OJK, itu langsung ketik aja tuh nama fintech-nya, langsung dibalas tuh, itu udah dapat izin atau belum. WA ya. Nah, tapi kan nggak ada critical thinking-nya kan, nggak sempat berpikir, ngambil keputusan tuh nggak sempat berpikir gitu. Nah, ini yang merusak behavior, termasuk behavior kayak tadi, pakai pinjol ilegal, pakai pindar yang legal tapi nggak bijak, pakai pay later tapi nggak bijak, itu kan semuanya karena pola pikir ya. Nggak ada daya kritis gitu melihat kok bisa semudah ini, apa resikonya, apa nggak terbesit di benak gitu kan. Nah, atau misal yang paling lucu nih, teman-teman yang belajar manajemen keuangan, melihat iklan pinjol ataupun yang pinjol yang ilegal ya konotasinya, pindar yang legal, ketika ada iklannya nomor handphone dan KTP cair hitungan menit, itu orang yang belajar manajemen keuangan, belajar analisis kredit kan bingung. Benar. Nah, apakah punya daya kritis itu? Nah, itulah yang menurut saya jadi isu. Jadi kalau adopsi teknologi udahlah. Saya pakai PowerPoint, generasi sebelum saya, milenial akhir itu ngedesain PowerPoint pakai PowerPoint. Saya pakai Google Docs. Gen Z pakai Canva gitu ya, dan seterusnya. Oke lah adopsi teknologi. Ngerti semuanya ini tadi. Tetapi apakah punya daya pikir kritis untuk memanfaatkannya? Menurut saya itu yang miss di behavior daripada Gen Z. Termasuk di keuangan digital. Kalau misalnya kita ngomong behavior emang balik lagi tuh soal knowledge Pak mungkin ya. Yang emang harus dibangun terlebih dahulu sebelum kita mulai gitu ya. Dan kalau misalkan dari sisi kolaborasi, bisa nggak sih Pak, kalau misalkan aku lihat sekarang kan kalau milenial tuh lagi jaya-jayanya gitu. Mungkin Bapak sekarang di Asosiasi Fintech jadi directors, terus juga teman-teman Bapak yang lain sekarang jadi punya business owner, jadi
startup, mungkin kemarin perusahaan baru IPO gitu. Ada nggak sih mungkin chance atau peluang dari kolaborasi antara milenial dengan gadget nih untuk pola pikir tadi gitu, behavior itu soal fintech, teknologi itu selaras gitu. Iya, kalau itu pasti ada sih. Saya pernah sharing di suatu forum membahas tentang intergenerational dialogue. Gitu ya. Jadi ada dialog yang harus terjalin antara baby boomers, milenial, dan Gen Z. Jadi kan Gen Z ini kalau misalnya secara umum nih, konotasi itu negatif banget kan di kalangan. Tapi kalau kita lihat di aksi itu ada full time itu ada 6 orang. Satu baby boomers, satu milenial saya, selebihnya Gen Z. Kalau Faris lihat kegiatan aksi gimana? Banyak, cepat, satset gitu ya. Nah, jadi upaya kolaborasi itu sebenarnya sangat memungkinkan. Dan saya ini bukan lip service ya. Saya ketika ngembangin program di APSI, saya tanggung jawab saya tadi gitu. Saya selalu testing dan minta pendapat dan libatkan Gen Z dalam mendesain program-program di APSI. Karena kan nanti marketnya teman-teman. Ya kan? Jadi kalau ketika saya buat satu program baru di APSI, saya panggil tuh anak-anak Gen Z yang magang di APSI atau alumni magang gitu ya, untuk ngasih feedback terhadap rencana program. Jadi mereka terlibat dalam merencanakan bahkan mengedesain dari program. Nah, jadi kolaborasi itu sih bukan memungkinkan dan di APSI itu sudah terjadi betul. Bahkan di program-program kita nih, kenapa nih banyak yang menyasar mahasiswa dan apa ya, dan hype gitu ya, dan disenengin ya, karena kita ngedesainnya bukan si milenial sendiri yang ngedesain, tetapi Gen Z-nya juga terlibat. Kita nggak ngelihat Gen Z itu cuma jadi target market, tetapi bisa jadi aktor dalam mengembangkan berbagai macam program. Kolaborasi itu memungkinkan terjadi, dan itu udah terjadi kalau kita based on experience saya, antar generasi itu bisa kok, asal tahu aja caranya gitu kan. Kadang itu yang jadi hambatan kita juga gitu. Aku juga pernah bisa membayangkan gitu, kalau misalnya emang antar generasi ini kita saling kolaborasi gitu kan, kita sama-sama tahu emang tujuan kita tuh soal literasi keuangan dulu deh gitu kan, nggak cuma satu generasi, itu kan melibatkan semua generasi. Kalau misalnya itu semua itu terjadi dan itu berlanjut dan berjalan lancar, bukan suatu hal yang nggak mungkin gitu Indonesia jadi negara yang well literate gitu, Boy. Mungkin bisa nyusulin Malaysia gitu, yang udah nggak lagi bahas soal isu literasi gitu. Itu saya emang jadi concern ya, Pak ya. Mungkin kalau di industri mungkin tuh udah berjalan mungkin atau gimana? Generasi udah berjalan ya, terutama kita yang kalau misalnya saya tumbuh di lingkungan sebagai aktivis ya, which is jarang sekarang kan nyari aktivis di Gen Z itu agak susah. Anak Gen Z kan sukanya belajar yang lebih real gitu dalam tanda kutip gitu kan. Jadi lebih pragmatis dan seterusnya gitu. Jadi dan saya terbiasa berinteraksi dengan anak muda kan. Karena datang ke kampus, ikut ke komunitas-komunitas dan seterusnya. Makanya saya lihat nggak ada isu sih sebenarnya. Tapi kadung aja image-nya Gen Z itu kadung jelek gitu di hadapan orang-orang. Direktur eksekutif saya, Bu Mahaning namanya, beliau tuh selalu endorse gitu ya. Di Instagram itu banyak konten bilang, oh banyak nih yang bilang Gen Z susah di Jakarta, buktinya sama saya bisa kok dan susah, beliau sering mention itu gitu. Artinya itu bukan jadi kendala sebenarnya masalah generasi. Jangan bilang Gen Z nggak wise, ya baby boomers juga banyak nggak wise. Tapi jangan juga pede, Gen Z itu udah pasti adaptif, udah pasti ini enggak dikasih kerjaan bisa aja uring-uringan. Nah jadi nggak ada sebenarnya nggak ada jadi jaminan perbedaan generasi itu kan gitu sih. Iya sih, ya kalau misalkan lagi rame-rame tuh, Gen Z dapat kerjaan banyak, pusing misalnya kan. Beda mungkin sama baby boomers, udah biasa kan ya. Itu mungkin yang komunikasi yang bisa kurang terjalin gitu kali ya. Makanya saya tadi pakai istilahnya intergenerational dialogue kan. Intergenerational Dialog baru nanti bisa intergenerational collaboration. collaboration. Memang step satunya dialog dulu, baru bisa kolaborasi. Dan kebayang kan posisi saya di kantor, di atas saya baby boomers, di bawah saya semuanya Gen Z. Nah, saya lah di tengah-tengah itu, intergenerational. Ibaratnya Pak Dika nih kayak AFSI gitu ya, di tengah-tengah antara regulator angin. Iya. Kalau nggak gitu ya gimana kita mau update Pak ya, apalagi kita tuh dekat banget sama teknologi ya gitu. Oke. Oke Pak, sebelum penutup mungkin aku pengen tanya nih, gimana sih kalau dari kacamata Pak Dika tuh biar kita tuh bijak atau tips-tipsnya lah di-share ke kita. Kebetulan aku juga Gen Z ya, atau bisa jadi juga relate dengan generasi-generasi lain. Biar kita tuh kita bijak pakai fintechnya, layanannya, ataupun ya itu kita berseharian itu seperti apa sih? Yang pertama knowledge first ya, jangan lupa untuk ngembangin ngerti dulu gitu ya.
mengadopsi berbagai macam layanan keuangan pun yang dipromosikan oleh influencer dan seterusnya, pastikan kita ngerti dulu baru pakai. Terus harus juga tahu tuh cara identifikasi yang legal dan ilegal. Sebenarnya layanan keuangan tuh mudah gitu. Mikir aja legal atau logis gitu ya. Dua itu aja udah kelihatan tuh. Ini legal nggak sih? Terus yang kedua logis nggak sih gitu ya. Kalau kita berpikir kritis, kita akan cari informasi lebih kan untuk menjawab rasa penasaran kita tersebut gitu. Nah, beberapa juga tips ini yang praktikal ya. Fintech yang legal itu nggak boleh nawarkan produk langsung ke SMS atau ke WhatsApp personal. Jadi kalau dapat itu adalah udah tanda-tanda tuh, apakah yang ilegal atau yang legal tapi ngelanggar aturan. Kecuali kita udah pernah mengizinkan. Fintech yang legal nggak boleh mengakses data dari handphone kita, dari device kita, kecuali 3. Nah, kita singkat namanya camilan. Kamera, mikrofon, location. Itu aja. Jadi kalau misalnya dapat aplikasi fintech terus diinstal, terus dia minta data ke storage, minta data ke galeri, ke kontak, itu udah pasti fintech ilegal. Atau fintech legal tapi melanggar aturan. Nah, 2 itu yang mungkin yang paling sederhana. Dia cuma boleh akses kamera, mikrofon, location untuk verifikasi kita. Yang kedua, dia itu nggak boleh promosi langsung ke SMS, ke Instagram, DM Instagram gitu ya, atau ke WhatsApp langsung, itu nggak boleh. Nah, itu tips yang paling sederhana bisa dipakai gitu. Tapi apapun itu, jangan berinvestasi, jangan menggunakan layanan keuangan digital kalau kita belum punya ilmunya. Jadi itu basicnya, dan terbiasa kritis ketika menghadapi berbagai macam tawaran-tawaran yang teman-teman dapatkan dari iklan di YouTube, iklan di Instagram, SMS, WhatsApp, whatsoever gitu sih. Wah, oke oke Pak. Soalnya ini tentunya insight yang menarik buat aku juga, karena yang aku tahu biasanya tuh kita taunya yang tadi yang pernah aku bilang juga kebalik gitu, download dulu baru jadi tahu. Soalnya kalau misalnya kita nggak ngikutin step-step yang tadi Pak Dika share, ya bisa jadi malah kita tuh yang malah makin melarat gitu ya. Yang pertama kita track recordnya dari Slick jelek, dari industri juga kurang oke gitu ya. Iya. Yang malah jadi isunya keberlanjutan gitu ya. Oke. Oke Pak, kalau gitu dari Pak Andika sendiri lihat kondisi fintech saat ini dan pasti tentunya literasi dan inklusi itu, harapan dari Bapak sendiri itu seperti apa sih? Masih ada akah optimisme atau justru pesimis gitu? Jujur kita di akhir tahun 2024 sampai sekarang hampir seluruh industri itu memang lagi nih ya, lagi menurun lah kinerja ya. Fintech juga. Data penyaluran apa namanya support dana ataupun investasi dari venture capital ke fintech pun itu menurun di beberapa tahun terakhir. Kita harus akuin itu karena fintech ini kan digital base dan sangat sangat erat kaitannya dengan sentimen. Sentimennya bagus langsung bagus, kalau sekali ada sentimen negatif tuh negatif. Ya kita juga harus akui ada beberapa fintech yang terbukti melakukan fraud dan seterusnya, dan mau nggak mau itu sangat berpengaruh ke kita, ke industri secara keseluruhan. Nah, di tahun ini kita lihat memang itu masih slow gitu ya. Tapi saya lihat kayak saya sampaikan tadi ke Aris adalah bahwa digitalisasi financial technology ini adalah sesuatu keniscayaan gitu ya. Dan mau gimana pun milenial yang sekarang ngelit berbagai macam sektor, termasuk industrinya, regulator dan seterusnya, mau gimana pun ini akan mulai perlahan digantikan oleh teman-teman Gen Z yang itu lebih digital, digitalize lagi gitu ya. Jadi itu udah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan gitu ya kan. Jadi kalau saya lihat potensi untuk itu banyak karena kita adopsi teknologinya tinggi, generasi Gen Z milenialnya mendominasi gitu. Jadi kebutuhan terhadap layanan keuangan digital akan tetap butuh. Nah, tinggal bagaimana kita pada akhirnya di berbagai macam challenge yang sekarang dihadapi oleh industri ini, kita bisa menemukan, kita belajarlah dari sini gitu ya, dari kondisi-kondisi ini untuk bisa mendesain model bisnis yang govern, mendesain model bisnis yang profitable, mendesain model bisnis yang sustain gitu kan. Nah, which is ini jadi isu kan kita lihat di startup beberapa tahun terakhir gitu kan. Nggak sustain, nggak profit, terus ya ada juga yang pengelola yang nggak berintegritas dan seterusnya. Hopefully dengan adanya kasus-kasus tersebut dan ini mulai menurun nih beberapa kinerja pelaku financial technology, ini belajar dari sini gini ya, untuk bisa memiliki model yang lebih govern, bisa lebih sustain dan juga bisa profit. Jadi buat fintech tuh nggak, atau buat startup pada umumnya bukan untuk gaya-gayaan aja ya kan, tapi untuk bisa memberikan dampak ekonomi, menyerap tenaga kerja dan juga berkelanjutan. Nah, itu kira-kira sih kalau dari saya.
Saya super optimis. Saya optimis salah satunya karena kita doing something. Ya, karena kita tetap lakukan sesuatu di balik ini semua. Sebagaimana saya sampaikan tadi peran asosiasi ya, kita nggak diem. Makanya kita optimis gitu. Kita harus akuin tadi ada beberapa yang memang buat ini sekarang jadi sedikit menurun, tapi that's okay. Mungkin namanya kurvanya mungkin nanti bisa naik lagi gitu kan. Naik turun gitu sih. Wah, luar biasa ya harapannya. Semoga itu tercapai, Pak ya. Dan tentunya aku sebagai generasi yang sekarang menikmati layanan itu, juga Pak Dika di asosiasi, tentunya kita sangat menunggu gitu ya, menunggu-nunggu emang ini nih fintech nih bakal terus membaik gitu ya. Apalagi juga sekarang ada generasi yang baru, generasi alpha gitu Pak ya. Mungkin yang lebih tech, lebih digitalize lagi mereka gitu ya. Itu bisa dinikmati sampai berlanjutan lah gitu Pak ya. Oke, Pak Dika, kita udah ngobrol banyak banget. Dari Pak Dika sendiri, apakah ada closing statement buat fintech sendiri atau? Ya, kita di AHAPS itu punya kampanye namanya menjadi si paling fintech gitu ya. Si paling fintech. Jadi kalau kita tuh punya kaos barang-barang sosial itu namanya si paling fintech. Jadi kita pengen ajak Gen Z itu untuk jadi orang yang si paling fintech. Orang-orang yang ngerti menggunakan fintech dengan bijak. Orang-orang yang cuman bukan hanya FOMO gitu ya, tapi adalah si paling. Kalau udah katanya si paling itu kan dia benar-benar ngerti. Jadi bukan cuma make gitu, tapi ngerti dan pakai gitu. Jadi saya harap teman-teman tetap lakukan upaya-upaya semacam ini ya untuk meningkatkan literasi, awareness daripada teman-teman mahasiswa ataupun Gen Z lainnya untuk menggunakan fintech dengan bijak gitu sih. Dan saya yakin tadi kalau misalnya Faris bilang apa namanya sekarang yang bergerak di sektor ini banyak milenial dan seterusnya dan ada generasi-generasi berikutnya. Nah, justru kita berharap inovasi-inovasi barunya akan muncul dari teman-teman Gen Z kan otomatis. Nah, mau gimana pun itu akan terjadi gitu. Nah, dan saya yakin inovasi-inovasinya bisa belajar daripada apa yang sudah dilakukan generasi-generasi sebelumnya. Itu aja sih. Kita tetap support agar meningkatkan literasinya untuk semuanya bisa jadi kita sebut dengan jadi orang-orang yang si paling fintech gitu sih. Si paling fintech Indonesia Emas mungkin. Itu jadi slogan kita gitu. Semoga itu bisa tercapai untuk tentunya buat Indonesia sendiri. Literasi kita meningkat, kita inklusi juga, jadi happy juga masyarakat ya buat Indonesia top 1 itu bukan suatu hal yang tidak mungkin gitu. Oke Pak Andika, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ini bakal jadi insight yang menarik tentunya buat teman-teman aku di sini juga. Semoga dalam perjalanan waktu nanti semakin aku juga belajar, Pak Andika juga mungkin di industri, di regulator juga makin ini. Semoga kita bakal dipertemukan lagi gitu ya di lain kesempatan. Oke Pak Andika, terima kasih banyak. Sekian podcast pada hari ini. Semoga teman-teman bisa menikmati dan dapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Hehehe.